Berkolaborasi dengan itu, makanya saya anggap ini mungkin salah saya tidak terlalu, ya kalau Anda perhatikan kemana-mana saya pergi, saya nggak ada wartawan yang embed sama saya dan sebagainya, karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja dan evidence. Kalau saya bisa bikin ini, pasti orang menilai dengan objektif. Ternyata tidak seperti itu, ya. Politik adalah persepsi, dan ya kadang-kadang kekuatan-kekuatan tertentu, apapun yang kita buat pasti di narasi tidak baik. Karena itu saya mau perbaiki itu. Masalah apa itu? Salah ucap, ya. Tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan, banyak orang baru pemerintahan. Sebagian menteri-menteri yang senior ada yang dari kabinet lama, ya. Tapi banyak yang baru, ya. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap, ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, ya. Saya belum ketemu sih sebetulnya setelah saya juga kaget, ya, masalah kepala babi dan apa ya, itu juga saya kira gaya-gaya apa, ya. Sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi juru bicara kepresidenan. Upaya Presiden Prabowo memperbaiki sistem komunikasi publik antar pemerintah kepada publik ini menjadi sorotan kali ini. Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan 7 pimpinan media konvensional mengungkapkan bahwa komunikasi pemerintah saat ini disinyalir perlu mendapatkan perbaikan. Lantas sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo dan apa maksud menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara kepresidenan? Dan untuk membahas perihal tersebut kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik Mas Andi, selamat malam. Bang Ab, melihat polemik atau dinamika yang saat ini tengah terjadi terkait dengan bagaimana komunikasi istana kepada publik ini tengah menjadi sorotan dan juga disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, Presiden menjabarkan kepada 7 pimpinan media yang secara terbuka membuka wawancara tanpa adanya border pertanyaan seperti itu. Ini salah satunya terkait komunikasi istana kepada publik. Dan di tengah persoalan kinerja komunikasi publik pemerintah, langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi, ini mengapa harus Mensesnek, Bang, yang menjadi juru bicara kepresidenan? Baik Mas Andi,
kita kalau telaah dan dalami secara lebih jauh, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap beberapa pihak, termasuk pemimpin redaksi beberapa media nasional ketika wawancara langsung di kediaman beliau Hambalang, itu sudah dengan vulgar Pak Prabowo mengatakan bahwa dalam kepemimpinan saya, dalam pemerintahan saya, ada sesuatu yang masih kurang dalam konteks komunikasi politik atau komunikasi kebijakan terhadap publik. Pak Prabowo waktu itu mengatakan yang bisa saya garis bawahi adalah saat 4 bulan lebih ini beliau hanya fokus terhadap kerja, 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 dan kerja. Di mana kerja yang dilakukan beliau ini akhirnya agak sedikit melupakan sektor yang paling penting dalam pengelolaan negara, dalam konteks hubungan masyarakat dengan pemerintahan, yaitu sosialisasi, pemberian informasi yang lengkap, pemberian informasi yang proporsional, pemberian informasi yang bisa menduduk perkarakan kebijakan-kebijakan yang sedang diambil itu pada posisi yang sebenarnya. Itu beliau akui sendiri sebagai sesuatu yang sangat kurang, dan Pak Prabowo berkomitmen betul terkait dengan kekurangan ini akan segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Dan kalau kita lihat memang Mas Andi ya, dalam 4 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini sudah ada banyak program, baik itu yang berada di sisi tengah bawah seperti telah kita diskusikan berulang-ulang, itu akhirnya hanya menjadi konsumsi elit-elit yang memahami itu sebagai produk yang cukup baik bagi masyarakat. Dan kita lihat pemerintahan Pak Prabowo secara internal elit itu memang memilih untuk bareng-bareng memperbaiki kehidupan masyarakat tengah bawah dengan concern menghapus kemiskinan, mendistribusikan kekayaan negara secara merata. Yang paling vulgar kemudian itu diterjemahkan dalam konteks makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis, kemudian mengangkat derajat guru, kemudian hakim juga diangkat, dan berbagai kebijakan yang memang saat ini ada di sisi tengah bawah. Akan tetapi ternyata kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang selama ini sangat baik untuk kebutuhan rakyat banyak, tidak begitu terinformasi secara memadai kepada publik. Justru kebanyakan pembantu, beberapa pembantu presiden dalam kabinet banyak yang akhirnya malah mengeluarkan komunikasi yang saya pandang tidak diperlukan. Dalam artian banyak narasi-narasi tentang makanan bergizi, ada makanan serangga misalnya, itu juga bergizi dan lain-lain. Nah, ini saya lihat belum begitu dalam untuk dikaji, sudah terburu-buru disampaikan ke publik. Nah, saya melihat pemantik kemudian ini mencapai eskalasi puncak ketika kepala komunikasi presiden atau kepala PCO Mas Hasan Nasbi sempat terselip lidah terkait dengan komentar yang cukup spontan terhadap fakta yang terjadi, yang dianggap itu sebagai teror, pengiriman kepala babi kepada redaksi Tempo. Ini eskalasinya makin memuncak, ini dipandang sebagai sesuatu yang kurang empati misalnya oleh sebagian besar pihak. Nah, saya melihat dari rute yang terjadi terkait komunikasi kabinet Pak Prabowo dalam konteks mewakili kebijakan negara ini akhirnya dipandang tidak begitu memadai dalam konteks bagaimana ini bisa disampaikan ke publik. Itu akhirnya Pak Prabowo secara pribadi mengakui bahwa masih terjadi kekurangan. Nah, dalam konteks inilah saya melihat akhirnya Pak Prabowo mencoba tidak berkoar-koar, akan tetapi langsung melakukan aksi strategis dengan menunjuk Wamensesnek untuk sebagai peredam dalam konteks waktu jangka pendek agar komunikasi-komunikasi yang semacam ini tidak kembali lagi terulang. Sembari saya sangat meyakini Mas Andi, dalam waktu yang akan tidak lama Pak Prabowo membentuk sebuah mungkin badan baru, mungkin wadah baru dalam konteks memperbaiki
komunikasi negara terhadap rakyatnya, Mas. Bang Ab, Presiden Prabowo mengakui bahwa peran dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ini sebenarnya tidak atau kurang merepresentasikan pesan dari Presiden seperti itu. Contohnya seperti kemarin kejadian redaksi Tempo yang mendapatkan teror kepala babi, ini juga turut menuai respon dari Presiden Prabowo. Sebenarnya kalau Bang Aap menilai selama beberapa bulan pemerintahan ini berjalan, bagaimana peran dari Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan bagaimana Anda melihat Hasan Nasbi ini mengelola PCO ini, Bang Ab? Saya mungkin tidak akan secara spesifik membahas Mas Hasan meskipun nanti akan saya nukil sedikit, tapi akan saya lihat secara holistik. Secara holistik, para pembantu Pak Prabowo yang saat ini banyak ditengarai mengalami komunikasi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi publik, saya melihat banyak dilatar belakangi karena faktor hanya ketidaksesuaian konteks, Mas Andi. Apa yang saya maksud dengan ketidaksesuaian konteks itu? Banyak di antara ini pembantu-pembantu Pak Presiden ini yang kemudian berkomunikasi kepada publik masih membawa jubah masing-masing ketika mereka belum dikasih peran menjadi salah satu tokoh untuk mengelola kebijakan negara. Saya ambil paling contoh sederhana, Mas Hasan Nasbi misalnya. Kalau kita lihat, Mas Hasan ini kan sosok yang latar belakang konsultan politiknya sangat kuat, di mana ini adalah bidang yang telah membesarkan beliau pada fase dan titik yang dicapai pada saat ini. Namun dalam konsultan politik, Mas Hasan sudah mencapai semua yang diharapkan dalam konteks karir konsultan politik. Nah, persoalan utamanya muncul, Mas Andi, ketika gaya komunikasi konsultan politik ini masih terus menempel, padahal pada saat yang bersamaan Mas Hasan saat ini sudah berpindah jubah menjadi representasi negara. Apa memang perbedaan jenis komunikasi politik antara konsultan politik dengan ketika dia sudah berjubah merepresentasikan negara, ketika melakukan komunikasi terhadap masyarakat? Ada beberapa perbedaan mendasar, Mas Ade. Nomor satu, konsultan politik ketika ia melakukan komunikasi, maka rujukan utamanya adalah menjadikan kandidat yang didukung sebagai pemenang. Itu membawa konsekuensi, karena saya juga konsultan politik itu akan membawa konsekuensi terhadap komunikasi yang cenderung provokatif, cenderung mengaduk-aduk emosi massa, sehingga nanti diharapkan bisa membelah masyarakat untuk menjadikan sosok kandidat yang kita bantu memiliki diferensiasi total dengan kandidat yang lain. Jadi sumber utama konsultan politik itu adalah bagaimana caranya kandidat yang kita dukung memiliki pembeda yang sangat tegas dengan kandidat yang lain, sehingga nanti publik itu diberikan alternatif referensi, ini loh yang terbaik. Nah, itu untuk di konsultan politik, gaya komunikasi ini dengan menyentuh hope, mengaduk-aduk rasa takut, rasa kekhawatiran, kemudian menyebut hal-hal yang sentimental secara primordial, baik suku, agama, ras, itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena ujung dari konsultan politik itu adalah memenangkan kontestasi kandidat ketika dalam pertarungan elektoral yang sedang berlangsung. Nah, gaya komunikasi yang semacam ini, Mas Andi, ketika kemudian kita tarik jubahnya berubah menjadi representasi negara, tidak boleh lagi terjadi. Ketika sudah berjubah menjadi representasi negara, maka nilai-nilai yang harus dipegang tidak boleh lagi diferensiatif. Tidak boleh lagi dikotomis, tidak boleh lagi kemudian ini yang paling benar, ini yang salah, ini gua, ini lu. Kalau misalnya pola pikir yang semacam ini akan tidak bisa merujuk pada variabel utama terkait kenapa kita bernegara, yaitu nilai-nilai universal. Apa nilai universal dari negara? Satu, kesejahteraan. Kedua, kesatuan dalam pluralitas. Yang ketiga, bagaimana ini kemudian bisa terus diwadahi agar tidak pecah.
agak sangat berbeda dengan gaya yang ketika berdiri sebagai konsultan politik. Kalau konsultan politik, polarisasi ini makin harus kita pertajam, Mas Andi. Kenapa? Biar kandidat kita bisa mendapatkan ruang yang lebih luas untuk bisa memenangi kontestasi. Nah, ketika berbaju dan berjubah representasi negara, justru sebaliknya, ini harus kemudian diwadahi dalam konteks merajut kebersamaan. Tidak boleh lagi mengotak-ngotakkan masyarakat yang sangat beragam di Indonesia ini menjadi kanal-kanal terpisah. Nah, ini yang saya lihat banyak konteks yang tidak sepenuhnya tepat dikeluarkan ke publik dalam dalam konteks komunikasi publik. Dan ini tidak hanya terjadi ke Mas Hasan, banyak background-background pembantu-pembantu presiden yang lain. Kadang-kadang jubah lama itu masih terus tersemat dan itu agak cukup sulit dibedakan bagaimana kemudian mengkomunikasikan ke publik. Dan inilah yang saya lihat menjadi faktor dan variabel utama kenapa kemudian gaya komunikasi ini agak menjadi kurang simpati dan kurang empati dicerna oleh masyarakat, Mas Andi. Bang Ab, mencermati gaya dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Mas Hasan Nasbi seperti itu. Gaya konsultan politik masih digunakan. Namun apakah ada faktor lain Bang Ab, seperti mungkin saja manajemen PCO yang mungkin saja belum selesai, karena PCO ini atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kita ketahui adalah produk dari presiden sebelumnya seperti itu. Apakah efektif digunakan di era Presiden Prabowo ini Bang Ab? Kalau Anda melihatnya bagaimana manajemen PCO ini Bang? Kalau saya lihat ya, sosok-sosok yang ada di kantor komunikasi presiden ini sosok-sosok mumpuni semua, Mas Andi. Sosok-sosoknya adalah sosok-sosok yang saya lihat memiliki latar belakang oke dalam rute karir meniti di profesinya masing-masing. Dan saya lihat bahwa kantor komunikasi ini dalam konteks Presiden Prabowo sebetulnya masih cukup memadai. Namun yang mungkin perlu dipikirkan ulang oleh lembaga PCO ini, bagaimana adanya lembaga PCO ini tidak kemudian makin mendiferensiasi Pak Prabowo itu berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Pernyataan-pernyataan, loh ini yang saya katakan, ini benar. Kalau ada orang lain yang tidak kemudian setuju, ya silakan. Ini pernyataan yang tidak boleh diungkapkan oleh mereka yang menjadi representasi negara, Mas Andi. Kenapa? Kalau kita sambungkan dengan harapan besar dari Pak Prabowo, ini juga cukup bertentangan. Kenapa? Pak Prabowo dalam pemerintahannya berhasrat betul dan itu sangat terlihat dari upaya perilaku dan kebijakannya untuk merajut pluralitas ini dalam keseragaman meskipun tidak dipaksakan tapi membentuknya menjadi emulsi politik yang memadai dan tidak pecah. Nah, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan yang cenderung akan membentuk polarisasi, cenderung untuk mendikotomikan kelompok-kelompok dalam wadah dan ruang yang berbeda, ini sangat tidak sejalan dengan pikiran besar Pak Prabowo yang ingin merajut kebersamaan. Nah, inilah yang saya lihat titik krusial komunikasi pembantu-pembantu Pak Prabowo yang selama ini dipandang melakukan blunder besar ini agak cukup sulit membedakan mana posisi dia representasi negara dan mana representasi dia di profesi sebelumnya ketika saat belum diberikan amanah untuk mengelola pemerintahan ini dalam konteks yang lebih luas. Ini yang saya lihat variabel krusial yang terjadi kenapa kemudian blunder ini banyak terjadi, Mas Andi. Baik, berbagai blunder tadi sudah disebutkan Bang Ab, mengapa pola blunder sejumlah pembantu presiden ini terjadi, dan tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apakah langkah ini menjadi awal dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkonfigurasi ulang komunikasi pemerintah kepada publik. Tapi lebih lanjutnya Bang Ab, kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih membahas seputar bagaimana komunikasi istana kepada publik yang menjadi sorotan perhatian masyarakat saat ini. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi komunikasi publik, komunikasi istana kepada publik, maksud saya seperti itu. Mengapa harus Mensesnek? Lagi-lagi mengapa harus seorang Prasetyo Hadi? Memang kalau melihat dari karakteristik, kemudian dari kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, apakah penunjukan Mensesnek Prasetyo Hadi ini sudah tepat untuk menjadi juru bicara kepresidenan, Bang? Baik, Mas Andi. Tadi sudah kita urai ya, sebetulnya letak dari akar persoalan banyaknya komunikasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, tidak sesuai dengan kalangan praktisi, tidak sesuai dengan kalangan media, itu adanya gaya yang memang masih tersemat dalam jubah lama. Misalnya kalau dalam konteks Mas Hasan itu sebagai konsultan politik, dalam konteks menteri-menteri yang lain adalah background dari masing-masing, belum disadari secara penuh bahwa saat ini mereka semua sedang berjubah sebagai representasi negara. Nah, dalam poin krusial itu saya melihat akhirnya Pak Prabowo yang ketika di depan pemret media-media mengakui kekurangannya, saya lihat cukup memahami persoalan ini, Mas Andi. Sehingga akhirnya butuh kemudian dilakukan untuk mengantisipasi ini dalam jangka pendek, sosok-sosok yang lebih moderat, yang lebih bisa memahami semangat besar Pak Prabowo dalam konteks mempersatukan, bukan saling memisahkan, dalam konteks kebersamaan, bukan dalam konteks polarisasi. Nah, dalam konteks inilah kemudian saya menengarai itu penunjukan Mas Prasetyo Hadi, meskipun saat ini beliau masih duduk sebagai Menteri Sekretaris Negara, adalah jawaban Pak Prabowo terkait dengan persoalan yang telah kita urai secara krusial tadi, Mas Andi. Nah, pertanyaannya kenapa Mas Pras? Saya lihat Mas Pras dalam 4 bulan ini pernah juga diuji oleh Pak Prabowo saat mahasiswa melakukan demo besar depan istana, meskipun sempat mendapatkan hadangan untuk bisa berkomunikasi, Mas Pras berhasil untuk melakukan orasi dan berdiskusi dengan mahasiswa, bahkan menyanyikan lagu-lagu perjuangan di mobil komando. Artinya apa? Mas Pras mungkin kejadian itu menjadi salah satu pertimbangan Pak Prabowo. Akhirnya untuk sementara Mas Pras sebagai sosok yang tepat untuk mengurangi gap komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Mas Pras dipandang lebih moderat, Mas Pras narasinya dipandang bisa lebih adem, Mas Pras dipandang komunikasinya bisa mempersatukan, tidak memisahkan. Mas Pras yang lebih penting paham betul arah dan pemikiran besar Pak Prabowo, karena secara daily beliau menempel total. Ini akan dapat mengurangi sisi
gap yang terjadi saat ini karena misalnya Kepala PCO Mas Hasan dengan Pak Prabowo tidak bisa komunikasi secara daily dan secara langsung. Nah, ini mungkin Pak Prabowo, saya yakin dalam jangka pendek menunjuk Mas Pras ini sebagai sosok yang dalam bahasa Mas Pras sendiri pelengkap dari PCO. Nah, di sektor ini Pak Prabowo saya lihat juga cukup bijak ya, Mas Andi ya. Meskipun sumber-sumber blunder yang dilakukan oleh para pembantunya, terutama sorotan utama merujuk pada Kepala Komunikasi Kepresidenan, akan tetapi Pak Prabowo dalam menyelesaikan kekurangan-kekurangannya ini tidak kemudian menyingkirkan atau menggeser dari sosok-sosok yang dianggap sebagai pemantik utama komunikasi ini tidak berjalan baik. Akan tetapi Pak Prabowo menggunakan pendekatan containment without eskalasi lah, without escalation. Artinya apa? Sosok pemantik kenapa persoalan ini terjadi tidak disingkirkan, akan tetapi diberikan komplementer yang lebih memadai, yang lebih paham posisi, yang lebih paham visi besar terkait apa yang diharapkan Pak Prabowo sebagai pembanding atau sebagai naratif. Dan saya melihat nanti PCO dan Mas Pras yang mungkin ya saya tengarai dalam waktu dekat akan membentuk sebuah tim baru, ini akan menjadikan porsi komunikasi presiden menjadi oke dan lengkap. Mungkin PCO dalam satu sisi akan ditempatkan pada wadah yang strategis, tapi representasi di depan publik akan banyak diwakili oleh Mas Pras dan mungkin nanti tim yang akan dibentuk. Makanya kalau saya tidak salah itu sudah ada 2 nama yang diusulkan oleh Mas Pras untuk kemudian bisa bergabung dalam komunikasi kepresiden sebagai juru bicara. Nah, saya melihat situasi ini adalah situasi tengah dan bijak dari Pak Prabowo, sehingga nanti alih-alih nanti kalau menyingkirkan Kepala PCO akan membuat keruh lagi internal, ini akan membuat situasi penegang, bukan malah menyelesaikan, akan tetapi malah menambah keruh persoalan. Nah, di sini saya lihat containment without escalation yang dipakai pendekatan Pak Prabowo dalam menyelesaikan komunikasi terkait kebijakan negara kepada rakyat sangat bijak, Mas Andi. Bang Ab, kalau melihat yang komposisi PCO saat ini, sekitar ada 6 sampai 7 juru bicara kepresidenan. Kemudian kebijakan presiden menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Prasetyo Hadi juga menunjuk 2 wamen, yaitu Wamen Sesnek dan juga Wamen Komdigi untuk membantu sebagai juru bicara kepresidenan. Sebenarnya bagaimana terkait dengan lembaga ini saling tumpang tindih, Bang Ab? Karena kita belum selesai atau sudah dijelaskan beberapa kali terkait dengan bagaimana peran KSP dan PCO seperti itu, ini disinyalir tumpang tindih. Kemudian muncul lagi penunjukan Mensesnek sebagai juru bicara kepresidenan yang padahal merupakan tugas dari PCO. Ini sebenarnya bagaimana sih Bang Anda melihatnya? Mas Andi, di negara-negara seperti Indonesia yang memang secara institusi kelembagaan belum begitu tertata dengan cukup rapi, maka kebijakan-kebijakan dalam konteks bisa mewadahi dan menjawab persoalan utama secara cepat, banyak akhirnya memakai rute kepercayaan untuk program-program yang dilakukan itu bisa diurai secara lebih memadai. Nah, karena kita secara kelembagaan, PCO baru hadir ketika di akhir masa Presiden Pak Jokowi. Ketika dia masih berdinamika untuk mencari bentuknya yang sesuai dengan konteks Indonesia, tentu ini butuh waktu. Masih banyak blunder, masih banyak kesalahan pengelolaan jika jika kita tidak boleh memakai istilah yang lebih sarkas gitu, belum mumpuni. Tapi ini semua masih dalam konteks dinamika yang sedang berjalan. Dalam negara-negara seperti Indonesia ini, lembaga-lembaga yang akan disusun baru itu butuh penyesuaian. Dan saya lihat karena ketidaktersediaan lembaga yang memadai, institusi yang memadai, akhirnya Pak Prabowo ini melihat ada persoalan yang cukup serius. Dan tentu dalam analisis Pak Prabowo, dalam asumsi saya,
tentu yang paling oke adalah siapa-siapa yang secara pengetahuan Pak Prabowo akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Nah, dalam sisi ini saya lihat Mas Pras yang secara kesejarahan memang cukup dekat dengan Pak Prabowo, ketika lulus dari Taruna Nusantara kemudian beliau langsung menjadi salah satu politisi di Partai Gerindra, hariannya juga bergabung sama beliau, tentu Pak Prabowo kenal betul karakter beliau. Persoalan tumpang tindih kemudian yang dipandang karena dia saat ini menjadi Mensesnek, kemudian saat ini nanti akan mengganggu persoalan-persoalan di Sekretaris Negara. Saya yakin ini akan di follow up dalam bentuk yang lebih baru terkait mungkin wadah atau institusi yang tidak akan menihilkan PCO, akan tetapi akan menjadi pelengkap. Kalau seandainya PCO nanti dalam konteks komunikasi publik akan menjadi peran yang strategis, mengurai semua persoalan, baru kemudian menata ulang informasi-informasi apa yang akan disampaikan ke publik, narasinya nanti mungkin akan diwadahi oleh lembaga ini. Yang salah satunya saat ini dikomandani oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Mas Prasetyo. Mas Pras sendiri mengusulkan 2 nama, Mas Anggaraka Prabowo, yang memang dari dulu ini bertugas untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pak Prabowo di sektor media. Ini adalah yang biasa dilakukan oleh Mas Anggaraka Prabowo, baik itu di Partai Gerindra maupun secara personal di sekeliling Pak Prabowo. Yang kedua adalah Wakil Mensesnek yang sekarang sudah Mas Pras. Mas Pras juga mungkin sudah mengetahui beliau secara oke, karirnya banyak berkiprah dalam lingkup-lingkup demokrasi, pernah menjadi ketua KPU DKI, pernah menjadi komisioner KPU Pusat, kemudian penelitian-penelitian hariannya adalah di sektor demokrasi. Tentu mungkin di antara 2 wamen ini yang akan dipandang mampu menerjemahkan ulasan, analisis, kritisi, strategis dari PCO untuk direpresentasikan ke publik. Sembari nanti mudah-mudahan PCO kemudian menyadari bahwa PCO yang saat ini meskipun diisi dengan latar belakang profesi yang bergabung itu secara berbeda-beda, tapi tujuan utamanya adalah ketika juga sudah representasinya negara tidak boleh lagi memakai komunikasi publik yang kemudian itu bisa membelah, menambah tajam polarisasi dan mengkanalkan kelompok-kelompok ini secara lebih tegas. Ini harus dihindari ketika sudah berbicara dalam konteks mewakili negara dalam komunikasi publik, Mas Andi. Bang Ab, menarik soal tadi penjelasan Bang Ab bahwa Presiden Prabowo sangat bijak tidak meninggalkan atau tidak menghempaskan pihak-pihak yang disinyalir blunder komunikasi publiknya kepada masyarakat seperti itu. Nah, kalau Bang Ab menjelaskan tadi, saya ingin bertanya Bang Ab, apakah kalau dari pengamatan Bang Ab sendiri sudah adakah sinyal-sinyal akan adanya kocok ulang kabinet ataupun reshuffle kabinet seperti itu? Karena kalau melihat penunjukan Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara kepresidenan ini mencuat kembali Bang Ab adanya reshuffle kabinet seperti itu. Ini kalau Anda melihatnya apakah posisi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah ada sinyal akan digantikan orang-orang tertentu Bang Ab? Secara lebih jauh saya belum mendapatkan informasi secara detail terkait itu ya. Akan tetapi kalau melihat situasi yang ada sekarang dan pengakuan ini datang dan hadir langsung dari perkataan Pak Prabowo Subianto, dalam konteks ini mungkin meskipun tidak reshuffle secara besar-besaran akan ada pergeseran posisi di antara satu sama yang lain terkait posisi-posisi tertentu. Dan mungkin tidak akan dalam waktu yang relatif lama akan ada perbaikan total menurut asumsi saya di sektor komunikasi publik. Meskipun nanti saya melihat PCO akan tetap dipertahankan, Pak Prabowo saya lihat daripada kemudian menihilkan total lembaga PCO, Pak Prabowo saya lihat akan lebih memilih rute menambalnya dengan institusi baru. Meskipun saat ini banyak kritik karena diwadahi total oleh Mensesnek padahal nanti akan cenderung menimbulkan tumpang tindih. Nah, di sisi ini nanti
kok saya melihat Pak Prabowo yang selalu memilih rute keputusan jalur tengah tidak akan kemudian secara sarkas menihilkan PCO, dan mungkin yang akan saya asumsikan Pak Prabowo saat ini karena secara institusi kelembagaan kita belum mapan, akan lebih banyak memilih orang-orang yang secara personal dan secara pemikiran serta track record Pak Prabowo sudah kenal, dan asumsi saya ini mungkin adalah rute yang saya prediksi akan dilakukan Pak Prabowo dalam waktu dekat. Pak Prabowo tidak akan memilih orang yang jauh dari lingkaran yang beliau kenal. Pak Prabowo akan melakukan perbaikan terkait kekurangan dalam komunikasi publik ini. Saya yakin akan menunjuk orang-orang yang secara kedekatan, secara pemikiran, secara kompetensi, dan secara rekam jejak Pak Prabowo sudah paham. Mungkin itu yang akan menjadi pilihan Pak Prabowo dalam analisis saya, Mas Adi. Baik Bang Ab, artinya ada kemungkinan bahwa kocok ulang kabinet ini akan terjadi. Ya tentunya yang kita soroti adalah posisi dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, begitu Bang Ab? Kalau untuk posisi kepala komunikasi kepresidenan, saya pikir karena Mas Hasan ini sejatinya memiliki kemampuan yang sangat mumpuni, memiliki jejaring yang cukup baik. Kok saya melihat Pak Prabowo dengan rute beberapa waktu terakhir ini akan tetap mempertahankan. Akan tetapi mungkin peran dan tugasnya yang akan digeser. Di mana saat ini yang menjadi representasi secara publik dinarasikan, mungkin nanti akan lebih banyak bekerja di sektor strategis, mungkin konseptual, menelaah. Karena gini Mas Andi, komunikasi publik dalam sektor negara itu tidak boleh lagi, meskipun tuntutannya cepat, harus ditelaah secara lebih tajam dan lebih jauh. Kenapa? Sebetulnya blunder-blunder yang saat ini terjadi Mas Andi itu karena semua pembantu-pembantu presiden belum memahami persoalan secara utuh, sudah memberikan komentar. Misalnya Mas Hasan Nasbi, beliau menyatakan dan ingin menanggapi teror pengiriman kepala babi terhadap redaksi Tempo. Akan tetapi apa? Karena itu dilakukan dengan cepat, akhirnya spontan keluar, dimasak saja. Padahal itu kalau kita teliti secara lebih jauh dengan jubah representasi negara, ini bentuk sarkastik yang tidak boleh dilakukan. Meskipun ini bercanda, dan kalau merujuk keterangan Mas Hasan ini untuk menihilkan pelaku teror, akan tetapi di situ bukan poinnya. Poinnya ketika sudah ada teror, maka negara harus hadir dalam konteks perlindungan kebebasan pers, harus hadir dalam konteks perlindungan HAM, bukan lagi soal bercanda yang secara detail. Kalau itu dilakukan dalam konteks komunikasi dalam sosok konsultan politik, tidak ada persoalan. Menjadi masalah serius ketika ini jubahnya sudah representasi negara. Nah, saya lihat poin-poin yang semacam inilah yang kemudian banyak dari beberapa pembantu Pak Presiden ini akhirnya mendapatkan blunder, menjawab secara spontan tanpa ditelaah dan teliti secara lebih jauh, belum paham konteks persoalannya sudah mengeluarkan komentar. Nah, yang seperti ini PCO harusnya lebih dalam dan lebih jauh untuk menelaah sebelum mengeluarkan komentar, Mas Andi. Baik Bang Ab, artinya komunikasi publik sangat begitu penting seperti itu, karena ini merepresentasikan pesan khususnya apalagi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan Bang Ab, nanti kita akan lanjutkan bagaimana begitu pentingnya komunikasi publik, apalagi saat ini di tengah ekonomi yang tidak pasti, begitu Bang Ab ya. Tapi kita akan bahas jeda terlebih dahulu Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, pemirsa, masih berdiskusi perihal komunikasi istana kepada publik masih dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Bagaimana Anda menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi komunikasi pemerintah kepada publik? Apalagi yang kita ketahui adalah saat ini kondisi atau dinamika ekonomi global saat ini tengah tidak pasti. Contohnya adalah perang dagang Amerika Serikat dengan China. Bagaimana Bang Ab? Komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting dan itu menjadi variabel yang sangat krusial. Itu juga sebetulnya sudah disadari oleh Prabowo Subianto. Dari mana kita tahu ketika beliau mengemukakan terkait kekurangan komunikasi ini, beliau juga mengatakan bahwa ternyata komunikasi publik yang harus dilakukan oleh negara dalam konteks hujan informasi, baik itu dari media massa konvensional, media sosial, dan berbagai saluran yang lain, ini komunikasi untuk meletakkan proporsi fakta atau kebijakan kepada masyarakat, ini hal yang sangat krusial. Bahkan kadang-kadang Mas Andi ya, gara-gara baiknya komunikasi dan informasi yang diberikan, kinerja yang tidak begitu baik menjadi kelihatan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika kemudian sesuatu yang sudah dilakukan ini cukup masif, cukup berpihak pada masyarakat, kebijakan-kebijakannya sudah berhasil mengurai persoalan-persoalan yang saat ini sedang mengungkung rakyat, akan tetapi ketika ini tidak diinformasikan dan tidak disalurkan secara memadai, maka akhirnya persepsi yang dilakukan yang akan diterima oleh rakyat menjadi berbeda. Dan Pak Prabowo menggarisbawahi ternyata politik hanya soal persepsi. Nah, disitulah pentingnya komunikasi publik, dan ini yang akan diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konteks ini. Yang kemudian beberapa langkah yang sudah dilakukan adalah dengan menunjuk Mas Prasetyo Hadi sebagai juru bicara melengkapi PCO yang saat ini sudah established terlebih dahulu, Mas Andi. Bang Ab, kembali saya mau mempertanyakan bagaimana pola komunikasi publik pemerintahan saat ini, karena ada sejumlah pembantu dari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai offside. Contohnya adalah Kepala Bappenas yang terkait dengan soal MBG lebih penting dari lapangan kerja. Kemudian ada Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menepis kegaduhan soal revisi Undang-Undang TNI ini dikembalikan Orde Baru dan katanya kampungan menurut saya, seperti itu. Dan ini masih ada beberapa lagi seperti itu. Ini mengapa hal ini terus terjadi di pemerintahan kabinet Merah Putih ini sih Bang Ab sebenarnya? Mas Andi ya, secara teoritik ketidakpastian atau ketidaktepatan penempatan konteks komunikasi seperti yang barusan Mas Andi contohkan, beberapa pembantu presiden yang kemudian secara spontan
memberikan komentar terkait persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh wartawan. Nah, ketidaktepatan penempatan konteks komunikasi seperti ini itu sebetulnya secara teoretikal dapat dijelaskan melalui perspektif komunikasi krisis, Mas Andi. Nah, dalam situational crisis communication theory itu, Mas Andi, ya, yang kita luas kenal dalam siapa yang setengah belajar komunikasi politik tahu tentang SCCT itu, ini adalah tokohnya adalah Timothy Combs gitu. Aktor negara, representasi negara harus terlebih dahulu mengidentifikasi tipe krisis dan ekspektasi publik apa dalam konteks yang ingin dikomunikasikan. Baru kemudian menyampaikan respon yang selaras dan dengan tanggung jawab yang institusional gitu, Mas Andi. Nah, coba kita urai barusan kasus yang dicontohkan oleh Mas Andi. Ada pernyataan-pernyataan yang masih dianggap parsial untuk dia respon secara personal. Padahal kita agak cukup sulit untuk membedakan mana ketika dia duduk sebagai sisi personal dan mana ketika dia mewakili negara. Nah, tadi saya bilang sebagai krisis komunikasi atau dalam proses komunikasi yang sedang krisis. Nah, krisis yang saya maksud di sini, Mas Andi, itu adalah suatu keadaan mendadak atau berkembang cepat yang kemudian ini bisa mengancam stabilitas, bisa mengancam legitimasi atau kredibilitas pemerintah, di mana kredibilitas pemerintah di mata publik, serta kadang-kadang model-model ketika ada pertanyaan wartawan yang seperti itu memang harus direspon dengan cepat, tapi itu bukan segala-galanya. Yang penting adalah tepat dan terbuka. Nah, kadang-kadang saya melihat ya banyak dari pembantu Pak Presiden ini belum mengetahui persoalan sesungguhnya, sudah kemudian melakukan atau memberikan respon cepat secara spontan. Nah, ini harus perlu dievaluasi. Kenapa? Karena sebagaimana Mas Andi sebut bahwa komunikasi publik negara ini adalah hal yang sangat penting. Ada baiknya sedikit bergerak ke belakang untuk mengurai sebetulnya ada masalah apa ini. Baru kemudian ditentukan itu. Oh, kalau respon ini sudah merepresentasikan negara atau belum. Maka poin yang harus urai adalah A, B, C, D. Misalnya soal Mas Hasan lagi-lagi yang sudah kita mudah untuk dicerna bahwa ini kan bukan persoalan hanya kepala babi yang bisa dimasak. Ini bukan soal salah ucap lagi, Mas Andi. Tapi konteksnya ketika negara mengomentari dan mengelola ini harus dalam kacamata yang lebih lebar. Bahwa ini nomor satu, arahnya ini adalah pengancaman kebebasan pers. Yang kedua, ini adalah soal adanya ancaman terhadap hak asasi manusia. Hal ini artinya nanti proses akan terjadinya pembungkaman terhadap media massa. Konteksnya, kalau kita rujukannya ini tidak bisa dihadapi secara sederhana dan spontan seperti dimasak saja. Sarkastik semacam ini, bercanda semacam ini, ketika diungkapkan dalam konteks representasi negara menjadi banyak disayangkan oleh beberapa pihak. Dan saya melihat kenapa mereka cukup getol mengkritisi, karena ini bukan lagi konteks bercanda, ini soal negara, bagaimana bersikap dalam konteks teror terhadap pers. Nah, yang kayak begini-begini kan harus diurai dulu. Akhirnya apa? Variabel-variabel alternatif komunikasinya bisa disusun. Oh, begini responnya. Baru kemudian distribusikan dan memakai semua kanal yang dibutuhkan untuk disampaikan secara berulang-ulang. Nah, yang semacam ini saya lihat belum dilakukan. Lebih banyak respon yang dikeluarkan tidak terkonsolidasi, tapi lebih ke personal dari pejabat-pejabat yang saat ini menjadi representasi negara dan kacamata dari profesi yang masih menempel sebelum dia menjadi representasi negara. Nah, hal-hal semacam ini secara teoretikal sebetulnya bisa kita jelaskan dengan cukup gamblang. Situasi komunikasi yang krisis artinya sesuatu fenomena politik yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak, perlu respon
baik itu di media sosial, di media mainstream, di media yang lain, atau kanal-kanal informasi yang ada saat ini harus ditelaah terlebih dahulu. Jangan memberikan respon cepat. Cepat penting, tapi tepat dan terbuka serta proporsional itu jauh lebih penting, Mas Andi. Oke baik Bang Ab, tadi kalau sempat dijabarkan pernyataan-pernyataan yang seperti tadi sudah dijabarkan Bang Ab dan juga tadi sempat saya sampaikan juga beberapa pembantu presiden yang dinilai blunder dalam statementnya seperti itu. Ini impactnya akan seperti apa jika hal seperti ini terus dibiarkan Bang Ab? Tadi Bang Ab sempat menyebutkan legitimasi presiden bisa tergerus seperti itu. Dan impact apa lagi ke depannya yang akan terjadi jika hal ini tidak segera diperbaiki Bang Ab? Tentu jika terus melakukan semacam ini, upaya besar, implikasi utama adalah terganggunya semua hal yang saat ini sedang disusun rapi oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Hal ini akan mengganggu program-program yang saat ini sedang disusun. Kenapa? Karena kemudian kepala pemerintahan harus kemudian menyisihkan energi berlebih lagi untuk mengurusi persoalan yang semestinya sudah tidak perlu ada jika ini bisa dipahami secara holistik. Yang lebih parah Mas Andi, sebagaimana akui oleh Presiden Prabowo Subianto, politik adalah soal persepsi. Sebagaimana bagusnya kinerja Pak Prabowo saat ini, jika itu tidak mampu dikomunikasikan ke publik, maka salah cerna, salah informasi, salah tanggapan masyarakat akan terjadi. Contoh paling sederhana Mas Andi, saya kasih ilustrasi tentang MBG. Coba saat ini Mas Andi, dalam sejarah Republik Indonesia, anak-anak yang datang ke sekolah, pernah tidak mereka tanpa harus membawa uang jajan, tanpa harus membawa bekal, di sekolah mereka sudah disediakan makanan free untuk mereka dengan gizi terbaik. Nah, konteks yang semacam ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Anak-anak SD datang ke sekolah tanpa bawa uang jajan, tanpa bawa perbekalan, sudah dapat makanan gratis. Tapi coba bayangkan sekarang, narasi yang mengemuka di permukaan apa? Narasinya adalah MBG ini program yang tidak bagus, program yang sekarang penanganannya hancur lebur, hanya salah satu media menyebutkan ini hanya dinikmati oleh orang per orang, tanpa satu pun yang mengatakan bahwa anak-anak yang selama ini di rumahnya sudah sangat terbatas secara ekonomi, secara asupan gizi, kemudian mereka hadir ke sekolah, diberikan makanan gratis, dan ini belum pernah terjadi, dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa baik. Pernah nggak ada narasi yang model semacam ini memberikan alternatif informasi baru kepada masyarakat bahwa makan bergizi gratis ini adalah upaya serius dalam 20-30 tahun yang akan datang mempersiapkan kognisi anak-anak ini untuk menjadi penerus bangsa. Mungkin narasinya tidak seperti yang saya sampaikan, tapi itu bisa dikemas. Anak-anak yang selama ini di rumah memiliki keterbatasan ekonomi, tidak pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki nutrisi bagus, untuk itu nanti berkontribusi terhadap baiknya kognisi pemahaman otaknya, sehingga sebetulnya MBG ini adalah program dasar yang mungkin dalam waktu dekat tidak dirasakan dampaknya, tapi 10, 15, 20 tahun yang akan datang akan menjadikan anak-anak kita sebagai tonggak utama penerus pengelolaan negara. Nah, yang model-model yang semacam ini yang harus diurai. Bukan lagi kemudian pemerintah hanya responsif, kemudian defensif terhadap kritik-kritik yang atau uraian-uraian dari berbanyak kalangan, akan tetapi mencoba bisa menghadirkan narasi yang sebenarnya, yang tidak dimanipulasi, akan tetapi kemudian ini penting untuk diketahui oleh publik. Meskipun nanti ada kecenderungan akan mendapatkan kontra narasi, tapi minimal narasi-narasi ini harus disusun ulang sehingga apa yang dikemukakan tidak spontan yang akhirnya banyak menimbulkan blunder seperti yang terjadi sekarang, Mas Andi. Baik Bang Ab, artinya komunikasi publik sangat begitu penting dan menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini untuk segera melakukan renovasi dalam tanda kutip
terkait bagaimana komunikasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya ini juga bukan tugas dari Presiden Prabowo Subianto saja, tapi juga tugas bersama masyarakat dan tentunya bagi para pembantunya di kabinet. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang di Sorotan Utama kali ini. Nanti kita akan update berbagai informasi lainnya Bang Ab dan membahas sejumlah isu lainnya. Bang Ab, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Salam sehat. Pemirsa, komunikasi publik antara istana dengan masyarakat ini juga menjadi cerminan bagaimana muka dari Presiden Prabowo Subianto. Dan begitu pentingnya komunikasi publik ini disampaikan kepada masyarakat, yang jelas kita harapkan tidak terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena komunikasi publik begitu penting untuk kita sebagai masyarakat menilai bagaimana roda pemerintahan ini berjalan. Yang kita harapkan renovasi sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya untuk memperbaiki bagaimana citra pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga sampai saat ini masih terus melakukan evaluasi bagaimana komunikasi itu akan direnovasi bersama dengan sejumlah menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Berkolaborasi dengan Simpo TV, News, Sport, Entertainment.